Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre thriller misteri untuk menemani aktivitas kalian semua yang berjudul Identity. Film ini rilis tahun 2003 yang merupakan salah satu film psikologis dengan unsur plot twist yang akan membuat kalian tidak akan pernah menyangka bagaimana endingnya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Dr. Malik sedang mendengarkan rekaman interogasi dan beberapa potongan koran kasus pembunuhan massal di sebuah motel. Pria ini adalah Greg, seorang jaksa penuntut, menelpon temannya yang bernama Gary. Greg memberitahu bahwa malam ini akan ada sidang kasus pembunuhan River. Pembela menemukan buku catatan yang tidak diajukan sebagai bukti. Dan pembela mengadu ke pengadilan bahwa buku itu sengaja disembunyikan. Dan buku itu memberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan kepada terdakwa. Saat ini, River akan didatangkan ke pengadilan untuk bersaksi. Diketahui bahwa River akan dijatuhi hukuman mati besok. Lalu scene mundur beberapa waktu yang lalu. Di sebuah motel, seorang pria bernama George membawa seorang perempuan yang terluka. Lalu bertemu pemilik motel bernama Larry. Scene mundur di waktu sebelum kejadian. George bersama istri dan anaknya sedang mengendarai mobil. Mereka sedang melakukan perjalanan jauh di tengah hujan badai. Di tengah-tengah perjalanan, ban mobil meletus. George memeriksa ban mobilnya dan menemukan sebuah sepatu hak tinggi menancap di ban mobilnya. Scene mundur lagi beberapa waktu. Seorang perempuan muda bernama Paris sedang mengendarai mobil. Paris mengingat kejadian sebelumnya di mana Paris sedang melayani seorang pria hidung belang di sebuah kamar, dan Paris mencuri korek pria tersebut. Paris membuka kopernya untuk mencari korek api, namun semua bajunya berhamburan di jalan dan sepatu hak tingginya juga terjatuh. Dan inilah sepatu yang menancap di mobil George di scene sebelumnya. Scene kembali ke waktu George. Istrinya bernama Alice dan anaknya bernama Timothy. Terlihat George sedang memperbaiki ban mobil miliknya dan Alice memegang payung menemani George. Tiba-tiba sebuah sedan melaju kencang dan menabrak Alice. Scene mundur lagi sebelum kejadian. Di sebuah mobil, seorang perempuan sedang menelpon bernama Susan. Namun teleponnya terputus karena baterai HP-nya habis. Susan meminta sopirnya untuk mengambil baterai cadangan. Pria ini bernama Ed. Saat Ed mencari baterai di tas, karena hujan sangat lebat pandangannya tertutup. Lalu Ed menabrak seorang perempuan dan itu adalah Alice. Ed akan keluar dari mobil namun Susan melarangnya dan menyuruh Ed untuk meninggalkannya. Namun Ed tetap keluar dan menemui korban. Ed meminta telepon Susan namun Susan mengunci pintu mobilnya. Lalu Ed memecahkan kaca mobil dan merebut HP milik Susan untuk meminta pertolongan. Namun terlihat HP Susan kehabisan baterai. Lalu scene berpindah di waktu Paris. Paris mendapati jalan di depan tergenang air dan memaksa Paris untuk mencari jalan lain. Lalu Paris menabrak sebuah tiang listrik di jalan. Ed membawa George dan Alice ke sebuah motel menggunakan mobil Susan. Dan inilah scene di awal film. George meminta Larry untuk menghubungi ambulan. Namun Larry menjelaskan bahwa telepon sedang mengalami gangguan dikarenakan badai yang terjadi. Larry juga memberitahu bahwa IGD jaraknya 48 km dari tempat ini. Ed memberitahu George untuk menjaga istrinya dan terus menekan di bagian lukanya. Sedangkan Ed akan mencari ambulan. Ed menurunkan paksa Susan dari mobilnya sendiri dan meminta Susan untuk bermalam di tempat ini. Ed akan menggunakan mobilnya mencari bantuan. Di sisi lain, terlihat mobil Paris mogok di tengah jalan. Dan kebetulan Paris berpapasan dengan Ed.
Paris menumpang di mobil Ed. Ed memberitahu bahwa Ed akan pergi ke timur ke arah rumah sakit. Lalu Paris memberitahu bahwa di sana jalanan terendam air dan tidak bisa dilewati. Susan akhirnya menginap di motel ini. Penjaga motel melihat dompet Susan penuh dengan uang. Ed sampai di jalanan yang terendam banjir dan tidak bisa dilewati. Lalu sebuah mobil melintas. Ed menghentikan mobil tersebut dan meminta bantuan ke mereka. Ed meminta mereka mengantarkan ke arah sebaliknya untuk mencari rumah sakit. Namun mereka bilang bahwa di arah sebaliknya juga banjir parah dan tidak bisa dilewati. Lalu Ed dan Paris menumpang di mobil mereka dan mereka kembali menuju motel. Ed memberitahu ke Larry bahwa jalanan banjir dan mereka terjebak di motel ini. Larry tahu bahwa Paris adalah seorang wanita penghibur. Ed bertemu George dan memberitahu bahwa mereka semua terjebak di sini dan tidak bisa pergi ke rumah sakit. Perempuan ini bernama Ginny dan kekasihnya bernama Lou. Akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar motel dan bermalam di sini. Tak lama, sebuah mobil datang ke motel. Seorang inspektur polisi bernama Roach. Roach bertemu Larry dan memberitahu bahwa Roach sedang membawa seorang tahanan untuk dipindahkan. Tak lama, Ed meminta bantuan ke Roach untuk menghubungi ambulan karena ada wanita terluka parah dan butuh pertolongan. Saat Roach mencoba menghubungi markas, HT miliknya tidak mendapat jaringan. Ed meminta Larry mencarikan jarum dan benang untuk menjahit luka perempuan itu. Dengan peralatan seadanya, Ed menjahit luka Alice. George bertanya ke Ed di mana Ed belajar menjahit. Ed memberitahu bahwa dulu Ed pernah mengalami hal yang sama dengan George. Ed juga bertanya apakah anaknya baik-baik saja, karena terlihat anaknya diam sedari tadi. George memberitahu bahwa Timothy tidak banyak bicara setelah ditinggal pergi ayah kandungnya 2 tahun yang lalu, dan George adalah ayah tirinya. Roach membawa napi yang bernama Timmy ke sebuah kamar dan memborgolnya di kamar mandi. Please be strong. Susan keluar dari kamar untuk mencari sinyal telepon. Susan melihat seseorang dari kejauhan. Ed terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Lalu Ed keluar kamar. Ed menemukan perhiasan milik Susan dan mencari Susan di sekitar tempat tersebut. Ed masuk ke ruangan mesin cuci dan mendapati kepala Susan berada di dalam mesin cuci. Tak lama, Larry dan Roach datang. Mereka melihat Susan terbunuh. Roach menemukan kunci kamar nomor 10 di dalam mesin cuci. Lalu Ed menanyakan di mana tahanan Roach. Saat Roach datang ke kamarnya, tahanan Roach sudah hilang. Lalu scene kembali ke waktu utama, di mana Malik dan para jaksa bertemu dengan hakim. Seorang jaksa pembela meminta hakim untuk menunggu klien. Namun hakim menegaskan bahwa klien tersebut adalah terpidana mati dan hanya memiliki sedikit hak di persidangan ini. Hakim tidak mau membuang-buang waktu karena ini sudah larut malam. Lalu scene berpindah di waktu kejadian. Semua orang berkumpul membahas siapa pelaku pembunuhan ini dan di mana narapidana yang melarikan diri. Mereka semua panik dengan kejadian ini. Roach memberitahu Ed bahwa Roach tidak menemukan tahanan. Diketahui bahwa Ed dulunya adalah seorang polisi. Ed meminta semua orang tetap di dalam. Ed akan membantu Roach mencari napi yang melarikan diri. Ed dan Roach mulai mencari tahanan yang kabur. Roach memberitahu Ed bahwa tahanan itu melakukan banyak pembunuhan. Mereka berdua berpencar untuk mencari napi tersebut. Mereka meyakini bahwa tahanan itu belum pergi jauh dari tempat ini. Di sisi lain, Larry mendatangi kamar Susan dan mencari uang milik Susan. Di kamar, Ginny dan Lou bertengkar. Diketahui bahwa mereka berdua sudah menikah selama 9 jam. Dan mereka menikah secara spontan karena Ginny hamil. Ginny akan pergi dari tempat ini karena merasa tempat ini tidak aman. Di kamar, Ginny memberitahu Lou bahwa dirinya tidak benar-benar hamil.
Ginny melakukan ini agar Lo menikahi Ginny, karena Ginny cemburu melihat Lo pergi dengan perempuan lain. Lo mendobrak kamar mandi dan meminta Ginny keluar. Ed mendatangi sebuah ruangan di mana Ed menemukan banyak pisau di tempat ini. Ginny tidak mendengar suara Lo lagi. Lalu Ginny membuka kamar mandi. Ginny melihat bayangan seseorang memegang pisau dan akan menyerangnya. Ginny keluar dari kamar mandi lewat jendela dan bertemu Roach. Roach mendatangi kamar Ginny dan menemukan Lo tewas. Di sisi lain terlihat narapidana pergi menjauh dari motel. Lalu napi tersebut mendatangi sebuah rumah kosong tidak jauh dari motel. Namun ternyata napi tersebut kembali lagi ke motel. Rumah kosong yang napi lihat hanyalah halusinasi. Lalu napi tersebut ditangkap oleh Roach dan Ed. Napi diikat di sebuah kursi. Ed meminta Larry untuk menjaga napi tersebut. Di kamar terlihat Alice sudah sadar. Paris menjaga Ginny di sebuah kamar. Namun Paris meninggalkan Ginny dan pergi ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Paris mengambil uang yang dia simpan di kamar. Lalu Ed mendatanginya. Ed mengambil beberapa foto untuk bukti. Ed memberitahu Paris bahwa dulu Ed mengambil cuti sakit saat Ed masih berada di kepolisian. Paris memberitahu bahwa Paris akan kembali ke kampung kelahirannya karena ada yang menjual tanahnya dengan harga murah. Paris akan menanam jeruk di tanah tersebut dan mulai kehidupan baru di sana. Saat memfoto, Ed menemukan kunci kamar nomor 9 di tangan Lo. Lalu Ed menanyakan hal ini kepada Roach. Roach masih menyimpan kunci kamar nomor 9 di sakunya. Ed menyadari bahwa ada 2 kunci yang sama. Ed menemui Larry dan menanyakan tentang kunci. Lalu Roach melihat narapidana itu tewas. Roach bertanya kenapa Larry membunuh tahanan. Namun Larry menjelaskan bahwa Larry tidak melakukan hal itu. Roach dan Ed menginterogasi Larry. Kenapa Larry pergi meninggalkan narapidana? Roach menemukan kunci kamar nomor 8 di samping jasad narapidana tersebut. Ed menemukan dompet Susan di kotak perabot milik Larry. Larry mengakui bahwa Larry mengambil dompetnya. Karena Larry tahu saat datang ke sini Susan memiliki uang yang banyak. Dan Larry memanfaatkan kematian Susan untuk mengambil dompetnya. Lalu Larry menyandra Paris dengan sebuah pisau. Paris mendorong Larry ke sebuah ruangan. Tak sengaja, Paris membuka sebuah lemari pendingin dan menemukan seorang mayat membeku. Larry melarikan diri dengan mobilnya. Karena tidak terkontrol, Larry menabrak George yang sedang berlari. Lalu kembali ke waktu utama. Jaksa pembela memberitahu hakim bahwa kliennya menderita gangguan aksis dan sampai saat ini kliennya tetap tidak menyadari kejahatan yang membuatnya dihukum. Dan sesuai undang-undang bahwa orang yang tidak waras tidak bisa dijatuhkan hukuman sesimpel itu. Dan kenapa hakim menjatuhkan hukuman mati kepada tersangka? Jaksa pembela juga menunjukkan sebuah buku catatan milik tersangka, di mana catatan tersebut memiliki tulisan yang berbeda, yang berarti tersangka memiliki kepribadian ganda tidak hanya satu. Tak lama, tersangka didatangkan ke ruangan. Lalu scene kembali ke waktu kejadian. Larry diikat oleh Ed. Roach menanyakan siapa mayat laki-laki yang ada di lemari pendingin. Larry tidak mengetahuinya. Larry hanya menemukan mayat itu. Larry menjelaskan bahwa bulan lalu Larry datang ke sini kehabisan bensin dan menemukan pemilik motel tewas. Dan Larry memiliki inisiatif menggantikan pemilik motel ini. Larry bukanlah pemilik asli motel ini. Larry hanya memanfaatkan situasi di mana Larry menemukan mayat pemilik motel. Lalu Larry menyembunyikannya di lemari pendingin. Larry tidak mendapati keluarganya datang ke sini. Yang datang hanyalah tamu. Dan Larry terus melanjutkan sandiwaranya menjadi pemilik motel ini. Roach menyimpulkan bahwa Larry lah dalang pembunuhan semua korban di motel. Namun Ed masih ragu dengan kesimpulan itu. Ginny memberitahu bahwa tempat ini adalah tanah kuburan. 100 tahun yang lalu, pemerintah memindahkan suku Indian ke sini.
Mereka semua mati karena tidak ada air di tempat ini. Ruth memutuskan agar semua orang tetap di kamar ini sampai besok pagi. Tidak boleh ada yang keluar dan meninggalkan kamar ini. Ginny memberitahu bahwa mungkin motif pembunuhan ini adalah keterkaitan di antara mereka semua. Paris bertanya ke Roach kemana tujuan Roach dan napi yang dibawanya. Roach menjelaskan bahwa Roach akan pergi ke Kherson City. Mereka semua saling bertanya untuk mencari keterkaitan mereka satu sama lain. Ed. She's dead. Get him out of here. Where'd you get that? Right here. Dan Ed menemukan kunci nomor 7 di kantong George. Mereka semua masih tidak mengerti dengan rentetan pembunuhan ini. Karena merasa tempat ini tidak aman, Ed meminta Paris dan Ginny pergi membawa Timothy dengan mobil dan terus berjalan hingga pagi tiba. Saat Ginny dan Timothy masuk ke mobil, tiba-tiba mobil yang mereka naiki meledak. Namun saat Ruth memadamkan api, mereka tidak menemukan jasad Ginny dan Timothy. Ruth menuduh Ed yang melakukan ini karena Ed yang meminta Ginny pergi membawa Timothy. Ruth juga mendapati bahwa jasad George menghilang. Jasad semua korban di motel menghilang satu persatu secara misterius. Mereka tidak menemukan jasad korban yang menjadikan mereka tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berempat menyadari bahwa mereka memiliki tanggal ulang tahun yang sama, yaitu tanggal 10 Mei. Larry mengambil fotokopi KTP semua orang yang datang ke motel dan mendapati semua dari mereka memiliki tanggal kelahiran yang sama, yaitu 10 Mei. Lalu Ed menyadari sesuatu. Lalu Ed tiba-tiba tersadar di ruangan di mana ada hakim dan jaksa. Dan ternyata tersangka yang didatangkan ke tempat ini adalah Ed. Dr. Malik menanyakan apa yang terjadi dengan Ed. Ed menjelaskan bahwa Ed mengalami kilas balik ingatannya. Ed menjelaskan bahwa malam itu Ed mengantar bosnya bernama Susan dan terjebak di sebuah motel. Mereka tidak bisa pergi dari tempat itu karena badai. Dr. Malik menanyakan apa yang terjadi di motel itu. Ed menjelaskan bahwa orang-orang di sana mulai tewas satu persatu dan jasadnya menghilang dan tak masuk akal. Lalu Dr. Malik menunjukkan foto seorang pria bernama River. Namun Ed tidak mengenalnya. Dokter memberitahu bahwa River adalah penjahat yang dituduh membunuh 6 orang di motel tersebut. Jaksa penuntut juga mengeluarkan foto-foto korban. Dr. Malik memberitahu bahwa River memiliki penyakit kepribadian ganda. Dan dokter memberitahu bahwa Ed adalah salah satu kepribadiannya. Dokter memberi sebuah cermin ke Ed. Saat Ed melihat wajahnya, Ed kaget dan ternyata Ed adalah River. Seketika Ed menjadi tidak terkontrol dan meminta wajahnya dikembalikan. Dr. Malik menjelaskan bahwa wajah yang baru saja River lihat adalah kepribadian lain dari River yang bernama Ed yang membunuh 6 orang di motel. Ed mengambil alih tubuh River dan melepaskan amarahnya membunuh orang-orang di motel tersebut. Dan River akan dihukum mati dalam 19 jam ke depan atas perbuatan kepribadian gandanya. Kecuali Dr. Malik bisa menunjukkan ke hakim bahwa pelakunya sudah pergi dari tubuh River. Lalu River berubah lagi menjadi Ed. Dan scene kembali lagi ke waktu kejadian. Terlihat Roach dan Larry sedang memperbaiki generator yang rusak. Paris masuk ke mobil Roach dan menemukan berkas bahwa Roach adalah seorang narapidana. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya. Roach dibawa oleh polisi untuk dipindahkan. Saat perjalanan, Roach mencoba melepaskan diri dari borgol. Roach membunuh polisi yang mengawalnya dan menggunakan baju polisi tersebut. Sin kembali ke waktu kejadian. Paris menemukan jasad di jok belakang mobil milik Roach. Dan Roach melihat apa yang Paris lakukan. Paris mencari Larry dan Ed secara diam-diam agar Roach tidak menemukannya. Roach menangkap Paris namun Larry memukul Roach hingga pingsan.
Saat Larry akan mengambil pistol, Roach terbangun dan menembak Larry. Lalu Roach meminta kunci mobil ke Paris. Paris berlari untuk bersembunyi. Lalu Paris bertemu dengan Ed. Ed meminta Paris untuk tetap di sini. Ed menemui Roach dan saling menembak satu sama lain. Ed menembak Roach beberapa kali hingga tewas. Ed juga terkapar karena beberapa tembakan dari Roach. Paris mendatangi Ed dan akan membantunya, namun Ed tidak mau. Paris bertanya ke Ed dari mana Ed barusan, apa yang Ed ketahui. Ed memberitahu bahwa Ed melihat Paris di kebun jeruk. Pagi hari tiba, terlihat Paris membawa sebuah mobil pick-up keluar dari motel. Lalu scene kembali ke waktu utama. Dr. Malik bertanya ke hakim apakah pengadilan akan menghukum pikiran River atau tubuhnya. Tubuhnya memang melakukan pembunuhan, namun orang yang ada di dalam tubuhnya tidak melakukan itu. Dr. Malik menyarankan bahwa River tidak seharusnya dipenjara, namun River harus berada di rumah sakit negara bagian untuk melakukan rehabilitasi. Hakim memutuskan untuk menunda eksekusi River dan memasukkan River ke bangsal psikiatri di bawah perawatan Dr. Malik. Lalu scene mundur ke waktu Paris. Terlihat Paris memiliki rumah di sekitar kebun jeruk yang sangat luas. Paris menemukan sebuah kunci motel nomor 1 di halaman rumahnya. Lalu seorang anak kecil membawa ganco mendatangi Paris, dan anak itu adalah Timothy. Ternyata selama ini semua pembunuhan yang terjadi di motel dilakukan oleh Timothy. River mengigau tentang Timothy di mana Dr. Malik mendengarnya. Timothy membunuh Paris dan River menyerang Dr. Malik di dalam mobil. Di akhir cerita, terlihat mobil Dr. Malik berhenti. Dan kita mengetahui bahwa Timothy adalah salah satu kepribadian ganda dari River. Jujur, bagi saya pribadi film ini masuk dalam kategori film berat. Karena alur cerita yang maju mundur dan menceritakan tentang penyakit psikologi manusia yang tidak mudah dipahami. Dan berikut adalah ringkasan singkat dan penjelasan inti dari film ini. Dr. Malik merupakan seorang dokter spesialis psikiatri, di mana Dr. Malik menjadi jaksa pembela sebuah kasus pembunuhan 6 orang di sebuah motel yang pelakunya bernama River, dan River akan dijatuhi hukuman mati. Dr. Malik menyimpulkan bahwa pelaku memiliki kepribadian ganda yang sangat banyak dan sering mengambil alih tubuh River. Saat River didatangkan untuk bertemu hakim, River mengalami kilas balik ingatan, di mana tubuh River dikuasai oleh Ed. Dan Ed memposisikan diri ada di lokasi kejadian saat pembunuhan di motel terjadi. Ed menjelaskan ke hakim bahwa Ed sedang mengantar Susan dalam sebuah perjalanan, namun mereka terjebak badai di sebuah motel. Lalu satu persatu orang tewas di motel tersebut. Dr. Malik berhasil meyakinkan hakim tentang penyakit River dan hakim menunda eksekusi River. River akan dipindahkan ke bangsal psikiatri di bawah perawatan Dr. Malik. Saat di perjalanan, River mengalami kilas balik ingatan lagi. Dan ternyata Timothy merupakan salah satu kepribadian ganda milik River. Dan kepribadian Timothy lah yang membunuh semua orang di motel. River berubah menjadi Timothy dan membunuh Dr. Malik di perjalanan. Selama ini kejadian di motel hanyalah ilusi yang diciptakan oleh River dengan beberapa kepribadiannya yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kepribadian Ed, dan kejadian di motel tidak sesuai dengan kejadian nyata di motel saat pembunuhan terjadi. Hakim dan jaksa tidak ada yang mengetahui bagaimana kejadian nyata di motel, karena satu-satunya saksi sekaligus pelaku adalah River. Dan Timothy menggambarkan bagaimana cara River membunuh orang-orang di motel. Di akhir cerita, River berhasil lepas dari hukuman mati dan bebas dari Dr. Malik. Kemungkinan Dr. Malik dan jaksa pembela mati di dalam mobil oleh River dengan kepribadian Timothy. Dengan penyakit psikologisnya, River melakukan kejahatan sekaligus membuat orang percaya bahwa dirinya tidak bersalah.
Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.